Wa man ya'su an dzikri, siapa berani menghadang dan berpaling dari Al-Qur'an, dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidup di dunia itu sudah tersiksa. Lah untuk apa hidup sekali aja tersiksa, belum nanti ancaman juga di neraka. Oh, hidup yang pendek sudah tersiksa, nggak ada kebahagiaan, nggak ada pernah mendapatkan bahagia. Orang yang di muka bumi ini tidak pernah merasakan surga dunia, pasti di akhirat tidak akan merasakan surga di akhirat. Man lam yadkhul ha inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga sebenarnya. Siapa yang tidak mampu masuk surga di dunia, dia tidak akan pernah mampu dan mendapatkan surga yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau surga nanti di akhirat. Ini pahaman kebalikannya. Kalau nggak mau bangun zikir kepada Allah, pasti hidup kamu akan sempit, akan tersesat. Bahkan nanti ancaman lagi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan pada hari kiamat jadi buta. Ya Allah, aku dulu bisa melihat, aku diberi mata, zaman di dunia juga bisa melihat. Benar, memang ketika kamu di dunia telah datang Al-Quran, dibacakan Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran itu agar sebagai nilai dalam sebuah konstitusi ataupun hukum dan undang-undang, kamu nggak mau kok. Kamu anggap itu adalah ajaran radikal kok. Sekarang saya butakan kamu di akhirat dan aku akan kugusur di neraka. Itu ayatnya begitu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dalam keadaan buta dijebloskan neraka, sudah. La dunya walal akhirah. Itu orang yang nggak mau mengikuti program-program untuk iqamatu dzikrillah, sudah di dunia dia tersiksa hatinya, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan walaupun casing dan simbol-simbol dunianya begitu megahnya, dia tersiksa karena tidak ada bahagia. Kemudian di akhirat Khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Mudah-mudahan Allah muliakan dan yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam program dari sudut pandang yang lain kita kaji. Program beliau, langkah beliau di mahjar, di tempat hijrah yaitu Yasrib, adalah membangun masjid, program yang pertama. Ternyata dari sudut pandang dalam perspektif untuk iqamatu dzikrillah, upaya menegakkan kekuatan masing-masing orang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dahsyat. Satu. Nomor dua, juga ternyata kalau kita mengkaji sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terus pemerintahan-pemerintahan yang saat itu Islam berkuasa menjadikan syariat dan hukumnya. Bahkan kalau kita melihat dari sudut pandang ini,
para dai, para juru dakwah yang ada di Jawa dari orang-orang Arab itu yang masyhur dengan mustalahat Wali Songo, itu rupanya masjid itu jadikan simpul masdar sebagai tempat pusat dari seluruh kegiatan dan peradaban. Kalau kita menghayati dari sisi ini, nanti untuk iqamatu dzikrillahnya kita jadi kuat. Maka masjid yang ada hubungannya para dai, juru dakwah orang-orang Arab yang datang ke Indonesia yang disebut Wali Songo itu, masjid menjadikan pusatnya, maka masjid di zaman itu mesti identik di situ. Mesti juga ada pasar, di situ juga ada alun-alun, tempat berkumpulnya manusia. Sama. Jadi kekhilafan sebelumnya, bahkan zaman Nabi pun, Nabi membangun pertama kali masjid itu keperuntukannya sebenarnya agar kehidupan di muka bumi ini tegak di atas syariat Allah. Iqamatu dzikrillah di atas seluruh sendi kehidupan. Jadi ini yang kadang kalau kita menghayati kadang ngelus dodo, pinternya musuh Allah, pinternya musuh Rasulullah, pinternya musuh umat Islam membuat garis demarkasi, membuat garis pemisah antara masjid dengan kehidupan, seluruh aspek kehidupan ini. Itulah namanya kalau dalam pelajaran akidah adalah ilmaniyah atau masyhur dengan mustalahat sekuler. Nah, ternyata begitu. Akidah sekuler itu tafsiluddin, memisah agama syariat ini dari kehidupan ataupun dari kekuasaan. Lah ini kalau kita sampai yakin ya bisa murtad. Keyakinan itu membuat kita keluar dari Islam, rusak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita. Wa in shala wa shoma wa za'ama annahu muslim. Sekalipun sholat juga puasa, kemudian menganggap dirinya muslim juga bersyahadat, tapi kalau mengikuti akidah yang dihembuskan oleh musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh umat Islam, memisah kehidupan ini, seluruh aspek hidup ini dari agama, dianggap urusan agama itu hanya di dalam masjid, di luar masjid aspek kehidupan ataupun bidang yang lain itu tidak diatur dengan agama, itu ideologi akidah ilmaniyah atau masyhur sekuler. Tafsiluddin anid daulah, memilah-milah, memisah syariat din agama itu dengan kekuasaan, dengan bidang yang lain dari Volek Sosbud Hankamnya itu tidak harus dengan Islam. Lah begitu yang diambil pelajaran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman Nabi pun masjid peradaban tidak hanya untuk membantu urusan akhirat agar takorubnya kepada Allah kuat, tapi seluruh kehidupan yang bisa di situ menjadikan sumber dilaksanakan. Maka identik kalau kita merenung di setiap masjid yang napak tilasnya para wali songo, masjid mesti di situ zaman dulu mesti ada pasar, masjid mesti ada alun-alun. Artinya berkumpul dan berkaitan urusan kesosialan itu bersumber dari masjid, dari Islam. Nah itulah perlambang yang harus kita juga menghayati, yang hari ini kadang distorsi. Dan ya kita sendiri kadang menghayati agak kontradiksi, keluar dari Masjidil Haram bisa khusyuk nangis, sudah akhirat itu jelas di hadapan kita, kematian itu dekat, pendek, umur kita itu kita hayati kembali pintu mati itu. Tapi begitu keluar shopping tentang tempat perbelanjaan yang begitu mewah yang disediakan, kadang juga kontradiksi lah. Hal-hal yang kayak gitu kadang termasuk juga akhirnya fungsi daripada masjid dalam batas-batas tertentu, kemudian di sekelilingnya dirubah menjadi
perkara-perkara yang di situ nuansanya jauh dari zikrullah, nah itu yang juga harus menjadi penghayatan kita. Ala kulli hal, program Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid itu sesuatu yang sangat-sangat strategis. Makanya kemarin kami ambil faedah dari sisi iqamatu zikrillah agar kehidupan manusia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlaknat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. 4 ini saja. Namanya laknat, kalau orang sudah terlaknat itu kan jauh dari rahmat, dimurkai. Kalau yang murkai mungkin atasan kita, itu kan tidak seberapa, sama-sama manusia. Tapi kalau sudah Allah murka, Allah melaknat, bagaimana kehidupan ini? Kan tidak enak, tidak dapat ketenteraman, rahmat, kebahagiaan itu nggak digapai. Meskipun bertungkus lumus dia ingin bahagia, sudah dilaknat oleh Allah. Makanya dalam hadis itu, dunia ini terlaknat, hiruk pikuk gegap gempitanya itu mal'unatun mafiha, terlaknat seluruh isinya, illa kecuali ada kecuali istisnanya, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kemarin sudah kita jabarkan, kita ngambilkan seluruh dalil-dalil dari Al-Quran. Makna zikrullah itu ya bisa sholat, bisa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa membaca Al-Quran, mentadaburinya, itu makna zikrullah. Kemudian juga bisa ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, buruan kita zikir kepada Allah. Ini bagian dari takdir, mesti dengan kelembutan Allah, walaupun kasar dan jelek, tapi ada kebaikan yang mengalir dalam peristiwa ini. Itu pasti, karena hakim, hikmah dalam takdirnya, penuh hikmah dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu juga makna zikir. Salat, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, zikir pagi dan sore, itu semua sangat dihasung di dalam Al-Quran, itu banyak sekali. Dan bahkan kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu diikat dengan banyak atau tidaknya dia membangun kekuatan iman, atau bahasa lainnya, mustalahatnya, zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira, bukan dzikran qalila. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sekuat-kuatnya dan sebanyak-banyaknya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Kalau kamu selesai melaksanakan manasik haji, adakah bekas 10 hari yang utama pada awal bulan kemarin sampai akhir bulan ini dalam kehidupan kita? Al-muwassalatu ta'ah bit ta'ah, membangun dan menyambungkan ketaatan kita pada 10 bulan Dzulhijjah yang pertama kemarin, itu hari-hari yang paling dahsyat utamanya. Masihkah berasar dan terus berlanjut sebagai bentuk rekonstruksi ruhaniyah kita di akhir bulan ini? Iqamatu dzikrillah, zikir yang banyak. Selesai melaksanakan manasik haji pun, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha, zikirlah kamu kepada Allah yang sangat banyak, sebagaimana zikirnya, ingatnya kamu kepada bapak kamu, saudara kamu, istri kamu yang di tanah air kamu. Au asyadda dzikra, bahkan lebih dahsyat, harus lebih banyak ingat kamu kepada Allah. Dalam surat Al-Jum'ah, wadhkurullaha katsiran, zikirlah, ingatlah kepada Allah yang banyak, bukan sedikit. Diperintahkan oleh Allah banyak. La'allakum tuflihun. Jadi muflihun, keberhasilan, kesuksesan itu diikat sejauh mana seseorang itu banyak atau sedikitnya dia membangun kekuatan ketakwaan kepada Allah. Ini yang tidak dilaknat.
kehidupan dunia yang tidak dilawan ada zikrullah, zikir kepada Allah. Yang harus kita jadikan perhatian. Jadi sederhana saja. Wong kita semua ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, semuanya dari Allah, miliknya Allah. Zikrullah itu kalau dijabarkan juga tauhidullah, memurnikan tauhid kita kepada Allah kalau kita korelasikan dengan materi tauhid. Pimpinan politik tertinggi ya Allah. Wong ini kerajaannya Allah, ini negaranya Allah kok. Kok ngaku jadi raja-raja kecil di setiap negerinya, tidak mengikuti aturan Allah, pasti dia akan binasa dan dia tidak akan bahagia. Itu sudah fitrah. Kalau semua kehidupan hati seseorang tidak diikat dengan Allah, pasti walaupun istananya semegah itu, hartanya melimpah itu, kendaraannya semewah itu, uangnya sebanyak itu hanya pura-pura dia bahagia, tapi jiwa dia sebenarnya gersang. Mereka akan ragus mengumpulkan para bala tentaranya, ingin melibas orang-orang yang soleh. Sebenarnya kebahagiaan itu didapatkan di dalam hatinya meskipun di penjara, meskipun dihukum mati, ancamannya vonisnya hukum mati, dia bahagia. Tidak pingsan ketika di meja pengadilan, kan ada dulu, padahal sudah jenderal, kena vonis hanya 8 tahun, langsung pingsan karena tidak kuat zikrullahnya. Tapi kita lihat para aktivis, para pejuang di penjara, dia malah bangga karena ideologi yang diperjuangkan. Dia divonis mati malah senyum lebar, dan kesenyumnya itu dirasakan membuat dongkol dan mangkelnya seluruh musuh Allah. Itu pahala. Itu kenapa bisa kuat? Karena jiwanya telah dikuatkan oleh Allah. Ana inda dzoni abdi bi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau dia terus mendekat kepada aku juga mendekat pada dirinya. Nah, begitulah kekuatan zikir. Dan ini roh dari seluruh semua aspek kehidupan ini, dan rangkaian ritual ibadah itu hakikatnya adalah iqamatu zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Nah, kalau ini sudah tidak ada, hambar, rohnya pasti hambar. Walaupun simbol dunianya sudah kayak apa itu tadi, sudah nggak bisa diungkap karena kemewahannya, tapi sebenarnya dia tuh gersang dan merana, hingga akhirnya berapa banyak pelajaran di Jepang matinya banyak bunuh diri, di Amerika matinya banyak bunuh diri karena sudah mentok. Dia mencari-cari sesuatu yang sifatnya fata morgana. Dulu ketika lapangan terbang itu belum dipakai, kalau kita olahraga siang hari atau lari-lari itu, seolah-olah di atas aspal ketika terik matahari ba'da duhur itu ada air yang melimpah ruah. Dikejar ke sebelah timur, ternyata kosong. Dikejar lagi di barat, kelihatan ada air, ternyata kosong. Fata morgana itu adalah pernik-pernik dunia ini. Kebahagiaan itu akhir. Orang-orang itu ya orang-orang mencari kebahagiaan ini, padahal kebahagiaan letaknya di dalam zikrullah. Bahagia itu letaknya di dalam kekuatan iman kita. Sudah percaya begitu, tidak percaya begitu, sudah kita jadikan pelajaran itu para orang-orang soleh yang hari ini mendekam di penjara, baik di Saudi Arabia atau di negara manapun atau di negeri yang kita cintai. Kesolehan dan ketakwaan mereka yang dituntut oleh para penguasa yang mengikuti musuh Allah, musuh Rasulullah, penguasa yang mengikuti musuhnya Allah, akhirnya memenjarakan orang-orang yang soleh itu. Apakah mereka susah? Tidak, mereka malah gemuk, hatinya bahagia, karena dia tidak bisa memenjarakan yang namanya hati. Dia bisa berkhalwat, berasyik masuk dengan Allah, bisa tafakuh, mempelajari Islam dengan optimal dan takarrub kepada Allah. Nah begitu, itu kekuatan zikrullah. Makanya seluruh dunia ini akan dilaknat kecuali hanya zikrullah, mentauhidkan Allah, mencintai Allah, mentaati Allah. Nah kalau tauhid itu maksud kami bahasa lebih kasar tadi, kadang kurang menggigit. Pimpinan politik di muka bumi ini harus Allah, jangan selain Allah diikuti. Allah pemimpin politik tertinggi, mekanisme di setiap negeri ini harusnya Allah pimpinan politiknya.
Jangan sampai kita menduakan Allah. Celaka. Dia tidak bahagia, diancam neraka karena syirik. Syirkun niyah, syirkul qasad. Ada di balik hatinya apa itu pamrih-pamrih dan interest selain Allah yang nanti akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Nah, sudah diberi pelajaran kayak begini, sebentar lagi innalillah, innalillah. Orang-orang yang kenal kita, dekat dengan kita meninggal, hati masih duablek, nggak dekat kepada Allah. Butuh apa lagi? Kalau sudah diberi pelajaran, orang-orang yang dekat sudah semuanya kembali duluan kepada Allah lewat pintu wabah. Kan enak sebenarnya. Sudah sakit dahulu itu menghapus dosa. Kalau dia sabar bahkan ridho dengan penyakitnya, nambah pahala. Lah kita ini, mereka kan sudah tinggal nerima saja, tinggal nerima gajinya, tinggal nerima upahnya, upah perbuatannya itu. Kalau dia soleh, kebaikan sudah mengalir terus dan dia rasakan ketika di kuburan. Sementara kita, apa garansinya ketika sakaratul maut kita? Nah, ini harusnya terus kita hayati di akhir bulan Dzulhijjah. Dahsyatnya 10 awal kemarin, kemudian juga suasana realita hari ini itu. Enggak. Kadung terlalu dunia sudah nancap di hatinya. Seluruh hal-hal seperti itu tidak ngefek bahkan. Na'udzubillah, na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah, hatinya sudah tertutup di depan mata mereka. Kematian sudah seperti itu jelasnya. Dia tidak membangun kekuatan. Pendek dan tipisnya jarak neraka surga dengan kehidup ini, dengan dunia ini. Itu enggak dihayati, enggak dia mengambil bekal. Temanku sudah duluan, orang yang aku kenal sudah duluan. Dia ndablek dan masih menikmati dunia, bingung, lupa. Dilupakan oleh Allah, na'udzubillah. Bahkan lupa pun sebenarnya obatnya juga zikir. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa rabbika yahdiyani rabbaka min amrina rasyada. Zikirnya lemah, maka lupa. Lupa dalam batas tertentu kadang juga ada kebaikannya. Kalau kita dilupakan oleh Allah perkara-perkara yang buat kita trauma, dilupakan itu baik. Tapi kadang perkara-perkara yang harusnya kita tidak lupa, akhirnya banyak lupanya karena zikirnya juga lemah, zikrullahnya lemah. Ala kulli hal, yang pertama yang tidak dilaknat oleh Allah adalah zikrullah. Marilah kita zikron kasiro, udkurullah zikron kasiro, zikir yang banyak. Makna zikir sudah kita bentangkan sekurang-kurangnya punya makna 5 tadi. Nah, itu kita perbanyak. Bisa dengan sholat yang sungguh-sungguh, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir pagi dan sore, jangan sampai jebol. Zikir pagi dan sore jangan sampai lepas. Kemudian juga zikir secara mutlak setiap saat, yang itu kandungannya sangat dahsyat kalau ditampakkan yang dicatat oleh malaikat raqib. La an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ahabba ilayya mimma tala'at fi syamsu. Terbitnya matahari itu loh, nanti terbitnya matahari, termunculnya waktu tadi waktu subuh, kemudian sampai nanti matahari terbit atau sunrise. Keindahan dan urgennya itu masih kalah dengan kekuatan subhanallah walhamdulillah. Aku lebih bahagia dan sangat bangga, lebih aku cintai daripada pentingnya matahari bagi kehidupan di muka bumi, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap manusia ataupun makhluk yang lain. Itu Rasulullah. Zikir secara mutlaknya dikuatkan. Zikir pagi di sore dan kuatkan. Setiap peristiwa yang tidak membuat senang hati dia, dihadirkan mesti ada kebaikan, pasti baiknya, karena hakimun fi qadarihi wa hakimun fi syariatihi. Allah itu sangat penuh hikmah dalam takdirnya, ketentuannya, dan penuh hikmah di dalam syariat yang telah ditetapkan. Nah, itu kita akan enak. Ila zikrullah, zikir kepada Allah tadi. Nomor 2, waman walahu. Ini juga perlu dibentangkan, yang tidak dilaknat di muka bumi dan isinya ini, kegiatan-kegiatan yang serupa dengan zikir kepada Allah. Waman walahu, itu apa saja kegiatan aktivitas yang serupa, kandungan substansinya, maknanya untuk iqamatu dzikrillah. Nah, itu tidak dilaknat. Nah, itu banyak. Jadi kelonggaran syariat Islam kan banyak. Zikrullah secara istilahan ataupun zikrullah secara makna yang lebih luas,
lughatan apa saja yang serupa untuk zikir kepada Allah, tidak membuat jauh dari Allah, intinya begitu. Nah, apalagi menegakkan syariat Allah itu ibadah yang agung, yang hari ini kalau orang-orang tua kita tidak ada pekerjaan yang paling besar hari ini memproses orang lain untuk taat kepada Allah ataupun juga menegakkan hukum Allah agar dijalankan manusia yang telah dirampas, hak Allah yang dirampas oleh manusia, dan juga menjalankan, membebaskan haknya manusia yang telah dirampas oleh orang lain. Itu Islam itu misinya hanya itu, la ilaha illallah itu. Hak Allah dirampas oleh manusia, kan ngeri, kan kurang ajar benar manusia itu. Pimpinan politik tertinggi itu Allah, dia menelikung haknya Allah itu dirampas, itu syirik. Ada lagi juga kalau hubungan kita sama manusia, ada haknya manusia itu dirampas oleh manusia yang lain. Maka kita disuruh adil, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam minhu. Jadi mereka rasa laporan dalam persidangan agar dia bisa mendolimi rakyatnya, bisa mendolimi orang lain, bisa mendolimi siapalah dengan rekayasa dan sebagainya. Nah, itu merampas hak manusia. Maka dalam berbagai fikih-fikih itu dijaga hak manusia itu dalam Islam. Hak Allah yang pertama kali juga akan dikuatkan, dikembalikan kepada Allah yang telah dirampas oleh para manusia-manusia durjana di muka bumi ini. Itu zikir yang kuat. Tidak ada pekerjaan yang paling besar kecuali itu. Yang paling besar bentuk pekerjaan, atau kalau istilah dalam tauhidnya adalah iqamatuddin, menegakkan agama di setiap jengkal bumi ini. Itu zikrullah kalau dikembangkan. Maka wa mawalahu, kemudian aw aliman, atau orang yang alim yang paham Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah itu, aw muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia pahami dan terus mengkaji itu pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat agung. Makanya program-program seperti ini, hidangan-hidangan seperti ini oleh bagian takmir, itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatlunal qur'ana fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah orang yang berkumpul di masjid kemudian dia dibacakan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, dibacakan hadis di antara mereka, garansinya 4, dapat garansi 4, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti tenteram, tenang. Kecuali ya ada kelainan, udah di masjid malah kemerungsung hatinya, pernik dunia itu ya segera minta agar hatinya diganti oleh Allah. Sudah di masjid kok masih kemerungsung urusan transaksi, kan tidak boleh transaksi di jualan di masjid itu tidak boleh dalam fikih itu, karena nuansanya nanti untuk zikrullah. Lah kalau terus transaksi keuntungan, pertimbangan untung dan rugi kan ngeri, berarti kan dunianya nyantol. Di luar masjid lah, maka khusus di masjid tidak boleh transaksi kecuali 1 saja, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, itu boleh. Tijarah perdagangan di masjid itu boleh hanya 1 tok. Apakah itu? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wal yaumil akhir, terus wajahatu. Bicara untuk urusan yang besar, kemudian bicara untuk memenangkan Islam, berjihad itu masuk dalam Al-Quran, bahasanya adalah tijarah. Boleh bicara perdagangan hanya 1 tok, bicara perdagangan berjihad. Artinya kita hibahkan umur, harta, waktu, dan bahkan di nyawa kita untuk memenangkan Allah. Lah itu bicara itu boleh. Selain itu tidak boleh niaga dan transaksi di masjid. Itu dahsyat sekali, dahsyat. Mesti diturunkan rahmat di masjid. Kaum yang berkumpul dibacakan Al-Quran fima bainahum, maka ila nazalat alaihimus sakinah, garansi pertama. Diturunkan ketenangan oleh Allah, ketenangan. Pada letaknya tenang itu bukan di mobil yang mewah itu, bukan di uang yang banyak di ATM-nya, bukan di kamar yang iming-imingnya hotel berbintang. Itu kan terlalu ngeri. Travel itu yang diiming-imingkan adalah urusan casing fisiknya, tapi bukan program ruhaniyahnya.
Itu dalam batas tertentu sebenarnya kan keliru juga. Fasilitas untuk fisik, hotelnya berbintang, makanannya ini dan itu. Kan untuk jasad. Harusnya kan untuk program-program rohaniah, pengokohan dan penguatan iman. Nah begitu. Itu akan tenang yang sejati, bahagia yang sejati. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diturunkan rahmat Allah. Berarti kan dekat dengan Allah. Ketenangan ada, didekatkan dekat dengan Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah, malaikat bersab-sab menaungi majelis seperti ini, mendoakan. Orang yang ada di majelis itu didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat, oleh doa malaikat. Malaikat kan ahlu taat. Itu didoakan malaikat, garansi nomor 3. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, Allah banggakan, Allah sebut-sebut fulan itu loh. Kalau setiap subuh dia senantiasa juga waktunya, didoakan oleh malaikat, aku bangga dengan fulan karena dia kekuatan zikrullahnya ada. Dan dia berikhtiar, apalagi di suasana seperti ini dia bangun kedekatannya kepada Allah. Kalau batas umurku ternyata sudah tipis, dekat seperti temanku itu. Apa kita nggak tersentuh? Teman yang dekat dengan kita, kemudian teman bermain, teman dan sebagainya. Istri meninggal pagi hari, jam 7 malam ganti suami. Sepasang aktivis yang bareng diambil oleh Allah. Padahal kemarin baru konten chattingan lewat WA dan sebagainya. Hal-hal itu maksudnya nggak menyentuh kita untuk dekat terus kepada Allah. Hal itu akan membangun diri kita, apalagi di suasana seperti ini. Dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah banggakan orang-orang yang senantiasa membuat majelis seperti itu. Ala kulli hal. 4 tadi kami tegaskan, 4 yang tidak dilaknat dan tidak dimurkai oleh Allah adalah zikrullah wa ma walahu aliman au muta'aliman. Nah, sekarang yang terakhir, mafhum mukhalafah. Pahaman kebalikan. Kalau simpul dari seluruhnya adalah pada kekuatan zikrullah. Makna zikir bukan hanya diucapkan dalam lisan ataupun ingat di dalam hati. Aku sudah sholat kok, sudah ingat pada Allah, tidak perlu sholat. Ini kan pahaman kurang ajar juga. Aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku sudah ingat pada Allah, tidak perlu sholat, tidak butuh syariat seperti itu. Kan juga ada aliran kebatinan yang zaman dahulu juga didengungkan. Jadi zikrullah itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di dalam hati, tapi mengikuti syariat tadi. Nah, itu akan selamat. Maka pahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak membangun program untuk kekuatan iman dan tauhidnya dan zikrullahnya kepada Allah, pasti pahaman kebalikannya itu mafhum mukhalafahnya, wa man ya'shu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Kalau orang hidup ini dia berpaling dari zikir kepada aku, berpaling dari keagungan Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran, pasti hidupnya akan sempit. Sekalipun nikmat fisik ada pada mereka itu. Kalau mereka berani berpaling dari Al-Quran, menghadang gerakan Al-Quran dijalankan di muka bumi, menghadang gerakan Al-Quran ini menjadi sebuah konstitusi. Al-Quran ini menjadi nilai konstitusi yang dijalankan oleh lembaga sebagai institusinya, pasti dia tidak akan bahagia. Pasti. Walaupun secara kasat mata dan casingnya seolah-olah bahagia. Itu namanya pura-pura bahagia. Nah, itu harus kita yakini, karena kebahagiaan itu bukan di tempat itu. Karena ayat ini, waman ya'su an dzikri, siapa berani menghadang dan berpaling dari Al-Quran, dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidup di dunia itu sudah tersiksa. Itu lah, untuk apa hidup sekali aja tersiksa, belum nanti ancaman juga di neraka. Hidup yang pendek sudah tersiksa, nggak ada kebahagiaan, nggak ada pernah mendapatkan bahagia. Padahal orang yang di muka bumi ini tidak pernah merasakan surga dunia, pasti di akhirat tidak akan merasakan surga di akhirat. Man lam yadkhul
inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga sebenarnya. Siapa yang tidak mampu masuk surga di dunia, dia tidak akan pernah mampu dan mendapatkan surga yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau surga nanti di akhirat. Nah itu yang harus kita upayakan. Jangan kita tergiur dengan program-programnya orang kafir itu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurlah seluruhnya dengan kekuatan zikir kepada Allah ini. Nah begitu. Ini maksud kami pahaman kebalikannya. Kalau nggak mau bangun zikir kepada Allah, pasti hidup kamu akan sempit, akan tersesat. Bahkan nanti ancaman lagi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dibangkitkan pada hari kiamat jadi buta. Ya Allah, aku dulu bisa melihat, aku diberi mata. Zaman di dunia juga bisa melihat. Benar. Memang ketika kamu di dunia telah datang Al-Quran, dibacakan Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran itu agar sebagai nilai dalam sebuah konstitusi ataupun hukum dan undang-undang, kamu nggak mau kok. Kamu anggap itu adalah ajaran radikal kok. Sekarang saya butakan kamu di akhirat dan aku akan kugusur di neraka. Itu ayatnya begitu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dalam keadaan buta dijebloskan neraka, sudah. La dunya walal akhirah. Itu orang yang enggak mau mengikuti program-program untuk iqamatu dzikrillah, sudah di dunia dia tersiksa hatinya, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan walaupun casing dan simbol-simbol dunianya begitu megahnya, dia tersiksa karena tidak ada bahagia, kemudian di akhirat diancam neraka. Kan ngeri. Sudah hidup hanya sekali di dunia dan kembali saudara-saudara kita mereka tinggal nikmati gajinya lah. Ya, innalillah sudah selesai kan tugasnya di dunia. Tinggal menerima upah prestasi kebaikannya dibalas oleh Allah. Kita hari ini. Apa garansi kita kembali kepada Allah itu kan tidak ada yang tahu. Hati ini berbolak-balik. Hidup itu serba penuh fitnah. Maka kalau nirulah orang yang sudah mati. Sudah selamat dari fitnah. Nyari contoh-contoh orang yang masih hidup itu resistensinya itu dahsyat. Iya hari ini baik. Apakah ketika sakaratul maut dan mau mati baik? Wallahu a'lam. Iya kan? Tapi kalau sudah mati sudah tidak ada fitnah. Kalau baik tinggal terima upah kebaikannya, kalau jelek ya tinggal terima upah kejelekannya. Lah begitulah para bapak, mari kita bangun penghayatan kita, kekuatan zikrullah apalagi dalam suasana-suasana seperti ini. Terus juga jadi evaluasi 10 hari madrasah bengkel pembinaan kita di awal Dzulhijjah itu masihkah membekas. Ini yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita hayati. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.